Satu, dua, tiga. Halo guys, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi tentang analisis fraud pada perusahaan Enron dan KAP Antur Industri. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Safina Rahmawati dan rekan saya Mela Widya Pangestika, saya Dinda Medinda. Saya Paulus Sporter. Enjoy for watching, bye bye. Pada pembahasan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang latar belakang Enron, peran KAP Arthur Andersen, skandal Enron dan KAP Arthur Andersen, analisis fraud Enron dan KAP Arthur Andersen, pelajaran yang dapat diambil, kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Skandal Enron yang terjadi pada Oktober 2001 merupakan salah satu kasus kebangkrutan dan kecurangan akuntansi terbesar dalam sejarah. Perusahaan energi asal Houston, Texas ini melakukan berbagai praktik tidak etis, termasuk memanipulasi laporan keuangan dengan menampilkan data penghasilan yang tidak benar, serta memodifikasi neraca agar kinerja keuangan tampak positif. Salah satu metode akuntansi yang diterapkan Enron yaitu mark-to-market accounting, memungkinkan perusahaan mencatat aset berdasarkan nilai pasar, bukan nilai buku, serta melaporkan keuntungan berdasarkan proyeksi bisnis, bukan profit real. Kombinasi praktik manipulatif ini tidak hanya menyebabkan kebangkrutan Enron, tapi juga menjerat firma audit ternama, yaitu Arthur Andersen yang akhirnya dibubarkan meskipun sebelumnya termasuk dalam 5 besar firma akuntansi terbesar di dunia. Penerapan metode mark-to-market accounting menjadi instrumen kunci dalam rekayasa keuangan ini. Meskipun metode sah digunakan dalam industri tertentu seperti perdagangan sekuritas, Enron memanfaatkannya secara agresif untuk mencatat nilai aset berdasarkan proyeksi nilai pasar di masa depan, bukan berdasarkan nilai transaksi aktual. Bahkan yang lebih problematis, Enron seringkali membuat proyeksi nilai yang sangat optimistik tanpa dasar yang realistis, sehingga dapat melaporkan keuntungan fantastis yang sebenarnya belum direalisasi. Ya, materi berikutnya yaitu peran KAP Arthur Andersen. Dalam kasus Enron ini, KAP Arthur Andersen memiliki 4 peran. Yang pertama yaitu sebagai auditor independen, Arthur Andersen bertugas memeriksa dan memberikan opini atas laporan keuangan Enron, apakah sudah wajar dan sesuai dengan standar akuntansi. Yang kedua itu sebagai konsultan manajemen. Selain audit, Andersen juga memberikan jasa konsultasi kepada Enron, misalnya dalam pengolahan risiko strategi keuangan. Inilah yang kemudian menimbulkan konflik kepentingan karena auditor seharusnya independen. Namun dalam kasus Enron ini, KAP Arthur Andersen tidak memiliki integritas sehingga terjadinya kesalahpahaman atau memberikan opini yang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan. Yang ketiga yaitu sebagai pihak pengendali kualitas audit. Andersen seharusnya memastikan bahwa audit dilakukan secara etis dan sesuai dengan standar profesi, tetapi juga gagal menjaga integritas audit dengan ikut menutupi manipulasi laporan keuangan. Sehingga dalam kasus Enron ini, pengendali kualitas audit yang dilakukan oleh KAP Arthur Andersen ini tidak memiliki integritas sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan membuat laporan keuangan yang palsu. Yang keempat itu sebagai contoh kegagalan etika profesi auditor. Kasus ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap etika profesi seperti kepatuhan independensi, objektivitas, dan integritas dapat menghancurkan reputasi KAP besar sekalipun. Dalam kasus Enron ini, KAP Andersen tidak memiliki integritas yang pasti dan memiliki banyak manipulasi dan melakukan manipulasi data keuangan dalam kasus Enron ini, sehingga integritasnya tidak teruji dan kasus tersebut dibawa ke ranah hukum dan KAP Arthur Andersen dibekukan dari salah satu kantor KAP terbesar di dunia. Nah, setelah kita tahu
latar belakang Enron dan peran dari KAP Arthur Andersen, kita akan bahas bagaimana sih sebenarnya skandal ini itu bisa terjadi di dua entitas ini. Sekaligus nanti kita akan menganalisis dari kecurangan yang telah dilakukan oleh kedua entitas ini. Baik, skandal yang pertama yaitu Enron berawal dari manipulasi laporan keuangan besar-besaran yang dilakukan oleh manajemen puncaknya si Enron nih. Mereka menggunakan special purpose entities, yaitu perusahaan fiktif yang sengaja dibuat untuk menyembunyikan utang dan kerugian, sehingga laporan keuangan Enron ini terlihat sangat menguntungkan. Dalam praktiknya, Enron melaporkan pendapatan yang tinggi, padahal sebagian besar dari transaksi palsu antara perusahaan utama dan SPE milik mereka sendiri. Dalam artian, laba yang ditunjukkan di laporan keuangan itu sebenarnya tidaklah nyata. Oke, lanjut ke skandal yang kedua, yaitu kolusi antara auditor dengan si klien. Jadi, KAP Arthur Andersen ini seharusnya menjadi auditor eksternal. Emang ya seharusnya auditor eksternal gitu, yang mengawasi laporan keuangannya si Enron. Tapi sayangnya Andersen ini gagal menjalankan perannya sebagai auditor independen dan profesional. Mereka malah justru menutupi penyimpangan yang dilakukan oleh kliennya sendiri, yaitu Enron, karena Andersen ini juga mendapat bayaran yang besar dari jasa konsultasi non-audit yang diberikan kepada Enron. Oke, skandal yang ketiga yaitu menghancurkan barang bukti. Jadi, ketika kasus ini itu mulai diselidiki oleh pemerintah Amerika Serikat, terbukti bahwa Arthur Andersen ini bahkan menghancurkan dokumen audit penting yang kemudian menjadi bukti bahwasannya mereka ikut menutup-nutupi kejahatan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan Enron. Akibatnya, Enron bangkrut pada tahun 2001, ribuan pegawai kehilangan pekerjaan, dan KAP Arthur Andersen ini dibubarkan pada tahun 2002 karena dinyatakan bersalah karena melakukan obstruction of justice atau tindakan yang menutup-nutupi kejahatan yang sudah diperbuatnya gitu. Oke, kita lanjut ke analisis fraud antara Enron dan KAP Arthur Andersen. Kalau kita lihat dari sisi internal audit, Enron sebenarnya mempunyai sistem pengawasan yang lama banget nih. Tim audit internalnya itu tidak benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya. Mereka terlalu bergantung kepada manajemen, jadi nggak punya keberanian buat menentang keputusan atasannya, walaupun hal itu tuh janggal. Selain itu, internal audit juga tidak independen, karena posisinya yang dekat oleh manajemen, akhirnya mereka nggak bisa objektif dalam menilai laporan keuangan. Padahal seharusnya internal audit ini jadi pihak yang bisa mendeteksi adanya resiko dan potensi fraud lebih awal. Tapi pada kasus Enron ini, fungsi itu nggak berjalan sama sekali. Oke, kita lanjut ke sisi KAP Arthur Andersen, yang dimana mereka itu menjadi auditor eksternal yang juga mempunyai andil besar nih dalam kasus atau skandal ini. Andersen seharusnya menjadi pihak yang netral dan memastikan laporan keuangan yang disajikan ini benar-benar diperiksa olehnya. Tapi nyatanya mereka justru ikut berkolusi dengan Enron, bahkan sampai ikut membantu menutup-nutupi dalam memanipulasi laporan keuangan tersebut. Yang lebih parahnya lagi, setelah kasus ini mulai terbongkar, Arthur Andersen malah menghancurkan dokumen penting supaya tidak ketahuan sejauh mana keterlibatan mereka dengan si Enron ini. Tindakan ini tentu jelas melanggar etika profesi dan bikin kepercayaan publik terhadap profesi auditor ini jadi turun. Jadi, dari analisis ini, kita bisa menyimpulkan kalau fraud yang dilakukan oleh Enron ini bukan cuma karena manajemennya saja yang curang, tapi juga karena lemahnya
pengawasan dari internal audit, dan gagalnya auditor eksternal dalam menjaga integritasnya. Kasus Enron dan KAP Anderson memberikan pelajaran penting betapa krusialnya etika, transparansi, dan tanggung jawab profesional dalam dunia bisnis dan akuntansi. Dari kasus ini, kita belajar bahwa keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya dilihat dari laba yang besar, tetapi juga dari kejujuran dan kepercayaan publik yang harus dijaga. Pertama, kasus ini mengajarkan pentingnya integritas dan etika profesi. Seorang akuntan maupun auditor harus mampu mempertahankan objektivitas dan independensi meskipun menghadapi tekanan dari pihak manajemen. Tanpa etika, hasil audit bisa menyesatkan dan menimbulkan kerugian besar bagi banyak pihak. Yang kedua, kita belajar bahwa konflik kepentingan antara auditor dan klien dapat menghancurkan kepercayaan publik. Ketika auditor terlibat dalam jasa konsultan bagi klien yang sama, keputusan audit menjadi tidak netral. Dan hal inilah yang terjadi pada KAP Arthur Andersen. Dan yang ketiga, kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi laporan keuangan. Manipulasi data seperti yang dilakukan oleh Enron mungkin menimbulkan citra positif sesaat, tetapi pada akhirnya menimbulkan kehancuran total ketika kebenaran terungkap. Dan yang terakhir, kasus ini mendorong lahirnya sistem pengawasan yang lebih ketat melalui Undang-Undang Sarbanes-Oxley yang mempertegas tanggung jawab manajemen dan auditor dalam menjaga kejujuran laporan keuangan. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa etika, kejujuran, dan integritas merupakan hal yang paling mendasar dalam profesi akuntansi dan audit. Skandal ini menunjukkan bahwa ketika etika diabaikan dan kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kebenaran, maka akibatnya bisa menghancurkan tidak hanya satu perusahaan, tetapi juga kepercayaan publik secara luas. Dan Enron hancur karena manipulasi laporan keuangan, sementara Arthur Andersen runtuh karena kehilangan independensi dan terlibat dalam pelanggaran etika audit. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi dunia bisnis bahwa keberhasilan jangka panjang tidak bisa dibangun di atas kebohongan atau rekayasa data. Kasus ini secara keseluruhan mengajarkan bahwa kepercayaan adalah aset terbesar dalam dunia akuntansi dan bisnis. Tanpa kejujuran dan tanggung jawab profesional, reputasi dan keberlangsungan sebuah organisasi dapat runtuh dalam seketika. 1, 2, 3. Oke guys, terima kasih sudah menonton video kami. Bye-bye.